Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, jumpa kembali dengan saya Imron Rasyadi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang persiapan Ramadan. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, alangkah berbahagianya kita insya Allah bisa bertemu dengan Ramadan, di mana Ramadan itu merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk umat Islam untuk memperbanyak amal ibadahnya selama bulan Ramadan, di mana dengan adanya bulan Ramadan itu usia kita umat Muhammad yang relatif pendek-pendek itu akan dapat menyamai dan bahkan akan melebihi dari umat-umat yang lain. Maka dari itu mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, kemudian dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita juga senantiasa mengucapkan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, langsung saja mari kita bicarakan apa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, karena bulan Sya'ban seperti mukadimah bulan Ramadan, maka disyariatkan di bulan Sya'ban apa-apa yang disyariatkan dalam bulan Ramadan, seperti berpuasa, membaca Al-Quran, agar tercapai kesiapan untuk menyambut Ramadan, dan juga akan terlatih mentaati Ar-Rahman di bulan Ramadan. Maksudnya adalah bahwa bulan Sya'ban, yaitu bulan sebelum Ramadan, itu merupakan pembuka dari Ramadan. Maka alangkah baiknya kita itu melakukan amalan-amalan yang juga disyariatkan di bulan Ramadan, yaitu apa? Yang pertama, puasa semampu kita sebelum kita puasa Ramadan. Kemudian juga membaca Al-Quran, sehingga nanti ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, maka kita tidak kaget karena kita sudah latihan puasa di bulan Sya'ban ini. Demikian juga dengan membaca Al-Quran, sehingga nanti akan semakin meningkat. Kemudian Amr bin Qais rahimahullah berkata, sungguh beruntung bagi siapa yang memperbaiki dirinya sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi intinya menurut Amr bin Qais ini adalah mari kita bersiap-siap untuk menerima bulan Ramadan. Menyiapkan apa saja, pokoknya apa saja yang bisa disiapkan untuk melaksanakan bulan Ramadan. Persiapan puasa, memperbanyak puasa, kemudian menyiapkan infaknya, barangkali latihan berinfak, menyiapkan membaca Al-Quran, ya, artinya melatih setiap saat kita tingkatkan intensitasnya membaca Al-Quran, dan juga menyiapkan mungkin keperluan selama bulan Ramadan. Selanjutnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga berkata, aku nasihatkan kepada kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan menyambut bulan yang agung ini dengan taubat yang jujur dari segala dosa, dan hendaknya mereka mendalami ilmu agama, mempelajari hukum-hukum puasa dan hukum-hukum qiyam Ramadan. Jadi pada dasarnya sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, mari kita buka kembali ya
ilmu-ilmu kita pelajari kembali, ilmu tentang puasa, syarat wajib puasa misalnya, kemudian hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini menjadi bekal kita agar selama kita puasa Ramadan nanti kita tahu dan dapat melaksanakan dengan baik, puasanya benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh Allah, yaitu terutama adalah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kita pelajari keistimewaannya apa, kapan turunnya, dan bagaimana kebiasaan para sahabat Nabi ketika mereka itu berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi dari berbagai nasihat masyayikh tadi, kita dapat simpulkan yang pada intinya mari kita mulai sekarang itu berbenah secara psikologis, secara fisik kita siapkan menerima bulan Ramadan dengan puasa, melatih puasa di bulan Syaban ini, kemudian membaca Al-Quran. Mungkin bagi sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah yang Al-Qurannya sudah tua, mungkin ya perlu mengagendakan membeli Al-Quran, menyiapkan baju khusus misalnya untuk sholat-sholat di bulan Ramadan kalau diperlukan. Kemudian juga menyiapkan misalnya sebagai kepala keluarga, ya, kira-kira anggaran tambahan selama bulan Ramadan agar apa? Keluarga itu lebih terfokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga membuat program-program kajian ilmu atau ya menargetkan Al-Quran, membaca Al-Quran berapa khatam, minimal 1 kali khatam. Kalau 1 kali khatam berarti 1 hari ya minimal 1 juz. Kalau 2 kali khatam minimal sehari ya 2 juz. Demikian seterusnya, menargetkan seperti itu. Insya Allah dengan kita ini merasa senang, kemudian menyiapkan secara psikisnya, secara fisiknya, dan secara harta bendanya bila diperlukan, ini akan membantu kita dapat mengisi bulan Ramadan dengan sepenuhnya. Jangan sampai kita sudah masuk bulan Ramadan dan kita belum siap. Nanti ketika hati siap, ternyata bulan Ramadan tinggal sedikit. Mumpung ini masih belum masuk bulan Ramadan, beberapa hari lagi kita akan masuk. Mari kita bersiap-siap. Perlu diketahui, siap-siap di sini tidak ada yang berkaitan dengan ritual-ritual tertentu yang itu tidak disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita siapkan guys, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, kesehatan kita ya dijaga agar nanti puasa dapat terlaksana dengan baik, juga sholat tarawih atau sholat yang lain, dan hubungan dengan sesama manusia dapat berjalan dengan baik. Jadi hablum minan nas dapat berjalan dengan baik, dan hablum minallah juga berjalan dengan baik. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, dan mari kita segera bergegas menyiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan masuk begitu saja tanpa persiapan baik fisik, mental, ataupun juga sarana dan prasarananya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi sahabat-sahabat rahmani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.